Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya John Irawan, mahasiswa akuntansi tahun 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unida, yang hari ini akan membawakan materi tentang accounting software. Pertama-tama, apa sih accounting software? Jadi, accounting software adalah program aplikasi yang secara khusus dirancang untuk mengelola pencatatan transaksi usaha. Program ini memang digunakan oleh para perusahaan sehingga data-data seputar transaksi bisa lebih mudah dikelola. Beberapa data yang akan direkam oleh program ini diantaranya seperti data pembelian, penjualan, pembayaran gaji, laporan, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan pelaporan keuangan perusahaan. Lalu, manfaat dan kegunaan accounting software apa aja sih? Sebenarnya ada banyak teman-teman, tapi hari ini saya merangkum menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan produktivitas akuntan. Yang kedua, keamanan data. Yang ketiga, meminimalisir biaya. Yang keempat, proses bisnis lebih mudah. Kita belah satu persatu yuk. Meningkatkan produktivitas akuntan. Dengan adanya dukungan teknologi informasi berupa accounting software, maka kinerja akuntan juga akan lebih cepat. Dengan kata lain, accounting software mampu meningkatkan produktivitas karyawan yang pastinya akan berdampak positif bagi perusahaan. Jadi teman-teman, dengan kata lain, accounting software ini dapat meningkatkan produktivitas karyawan secara nggak langsung loh. Seperti misalnya ketika akuntan hendak mencatat laporan di dalam buku, maka sekarang tidak perlu lagi mencatat laporan di dalam buku karena semua itu dapat dikelola secara otomatis melalui accounting software. Yang kedua, keamanan data. Seluruh data pada perusahaan, mulai dari data karyawan, data keuangan, data penjualan, dan riwayat transaksi adalah hal yang sangat penting ya teman-teman, dan tidak boleh tersebar ke publik yang tidak bersangkutan. Oleh karena itu, melalui accounting software ini, seluruh data tersebut akan tersimpan ke dalam file server, dan dalam mengaksesnya pun kita memerlukan kode tersendiri sehingga data-data tersebut jauh lebih aman. Jadi bisa dipastikan bahwa ketika kita menggunakan accounting software teman-teman, seluruh data yang kita punya akan jauh lebih aman ketimbang data secara manual teman-teman. Yang ketiga, meminimalisir biaya. Umumnya dalam satu perusahaan, apabila ingin mengelola data keuangan dengan baik, akan dibutuhkan lebih dari 3 orang akuntan. Hal itu pastinya cukup membebani perusahaan dari segi pembayaran gaji dan lain sebagainya teman-teman. Namun, dengan menggunakan accounting software, seluruh pekerjaan yang rumit itu bisa dikerjakan dengan lebih mudah. Pendataan akan berjalan secara otomatis dan kinerja akuntan juga lebih minim, sehingga kita pun juga bisa mempekerjakan satu atau dua akuntan saja. Nah, jadi yang ketiga ini itu uh, dengan adanya accounting software kita bisa meminimalisir biaya teman-teman. Yang tadinya kita perlu 3 orang akuntan mungkin bisa jadi satu atau dua akuntan karena sudah ada accounting software ya teman-teman. Yang keempat, proses bisnis lebih mudah. Kesalahan dalam memasukkan data adalah hal yang paling dihindari dalam perusahaan. Walau terkesan remeh, tetapi kesalahan kecil seperti ini bisa memiliki dampak terhadap keberhasilan bisnis. Oleh karena itu, kita sebaiknya menggunakan accounting software karena program ini akan mencatat data dengan valid dan sangat minim kesalahan. Dengan pendataan yang tepat teman-teman, produktivitas perusahaan pastinya akan meningkat dan penyerapan tenaga sumber daya manusia di perusahaan juga bisa dimaksimalkan untuk sektor lainnya, sehingga secara tidak langsung iklim organisasi perusahaan juga akan membaik dan hal ini sangatlah positif bagi kemajuan perusahaan. Oke, lalu jadi apa aja sih accounting software yang ada di dunia? Sebenarnya banyak banget ya teman-teman, tapi hari ini saya cuma ambil 3. Yang pertama, Mayo Premier. Nah, Mayo Premier ini di akuntansi Ukrida kita diajarin juga loh teman-teman
cara mengaplikasikan aplikasi Maya Premier. Nah, ini tampilan depannya accounting software Maya Premier. Nah, Mayop adalah salah satu aplikasi komputer akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan mengolah data akuntansi. Bisa dibilang Mayop ini adalah aplikasi pembukuan yang dapat digunakan oleh berbagai macam jenis usaha, baik itu yang skalanya kecil, sedang maupun besar. Aplikasi ini menghadirkan tampilan yang sangat sederhana teman-teman, sehingga bisa dengan mudah dioperasikan, bahkan oleh orang awam sekalipun bisa teman-teman. Nah, fitur-fitur yang ada di aplikasi Mayop ini ada banyak teman-teman. Yang pertama kita mulai dari account. Di dalam account tersendiri pun terdapat tiga fitur lagi, yaitu account list. Fitur ini digunakan untuk membuat, menambahkan, dan menghapus nama-nama akun yang ada dalam catatan transaksi kejadian yang terjadi. Yang kedua, record journal entry. Fitur ini digunakan untuk mencatat transaksi masuk yang berhubungan dengan jurnal umum atau jurnal penutup. Yang ketiga, transaction journal. Fitur ini digunakan untuk melihat seluruh pencatatan transaksi yang sudah kita buat, mulai dari penerimaan, pengeluaran, penjualan, pembelian, dan persediaan barang dagang. Yang kedua, banking. Di dalam banking sendiri pun terdapat 5 fitur lagi teman-teman. Yang pertama, spend money. Fitur ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Yang kedua, bank register. Fitur ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan langsung dengan bank. Yang ketiga, receive money. Fitur ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Yang keempat, print check. Fitur ini digunakan untuk mencetak cek yang sudah kita buat. Yang kelima, reconcile account. Fitur ini digunakan untuk mencatat rekonsiliasi bank yang berhubungan dengan kas, hutang, dan piutang. Yang ketiga, itu ada sales teman-teman. Di dalam sales sendiri terdapat 3 fitur lagi teman-teman. Yang pertama, sales register. Fitur ini digunakan untuk melihat nama customer yang melakukan transaksi penjualan. Yang kedua, enter sales. Fitur ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit, cash, dan mencatat teratur penjualan. Yang ketiga, receive payments. Fitur ini digunakan untuk mencatat pembayaran piutang yang dilakukan secara kredit. Yang keempat, time billing. Time billing itu digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, pembelian dengan menggunakan satuan waktu. Yang kelima, purchase. Di dalam purchase sendiri pun terdapat 3 fitur lagi teman-teman. Yang pertama, purchase register. Fitur ini digunakan untuk melihat nama supplier yang melakukan transaksi pembelian. Yang kedua, enter purchase, digunakan untuk mencatat transaksi pembelian, kredit, ataupun teratur pembelian. Yang ketiga, pay bills, digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran hutang uang dilakukan secara kredit. Yang keenam, payroll. Payroll digunakan untuk mencatat transaksi untuk pembayaran atau penggajian gaji karyawan dengan metode jam, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Yang ketujuh, inventory. Dalam inventory terdapat fitur yang digunakan untuk membuat nama barang, data persediaan barang dagang, yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan harga barang berdasarkan persediaan sesuai dengan hasil perhitungan barang dagang. Yang terakhir, yang kedelapan, card file. Menu card file digunakan untuk membuat, mencatat nama pelanggan, pemasok, menetapkan nilai pajak, mengatur diskon, menetapkan kode pajak dari masing-masing pengelompokan individu data perusahaan dari customer ataupun supplier. Nah, berikut tampilannya teman-teman dari accounts, banking, sales, purchase, inventory, dan card file. Lalu apa sih kelebihannya? Nah, kelebihan dari Mayop Premier sendiri, yang pertama, tampilannya user friendly karena penggunaan dan transaksinya sederhana dan berupa gambar sehingga mudah dipahami untuk para pemula. Yang kedua, menyajikan menu card of account atau daftar rekening siap pakai dalam bahasa Inggris, dan tersedia 105 jenis perusahaan yang bisa dibaca dalam lampirannya. Yang terakhir, yang ketiga,
memiliki kemampuan untuk mengekspor data ke program Excel sehingga laporan bisa dibaca dan dicetak dalam bentuk Excel. Nah, kekurangannya apa sih? Yang pertama, tidak ada fitur pelaporan perpajakan Indonesia. Yang kedua, hanya bisa diterapkan pada satu perusahaan. Yang ketiga, disediakan hanya dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Yang kedua, accurate. Nah, ini tampilannya ya teman-teman, di tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di akuntansi Ukrida pun kita diajari bagaimana cara mengoperasikan accurate teman-teman. Nah, accurate akan membantu kita untuk mencatat transaksi keuangan dengan cepat dan akurat tanpa kita harus mengerti khusus sistem akuntansi, karena accurate dirancang untuk dijadikan software user friendly agar mudah digunakan. Accurate dikembangkan oleh PT Cipta Piranti Sejahtera, biasa dikenal CPS Soft, sejak tahun 1998 hingga saat ini ya teman-teman. Wah, jadi kurang lebih accurate ini sudah lama banget ya teman-teman, hampir 20-an tahunan teman-teman. Nah, fitur-fitur yang ada di aplikasi accurate apa aja sih? Yang pertama ada pembelian, penjualan, buku besar, persediaan, aktivitas tetap, kas, pembiayaan pesanan atau job costing. Yang terakhir RMA, Return Merchandise Authorization. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa aja sih? Kelebihannya itu yang pertama, telah teruji di Indonesia dan luar Indonesia. Yang kedua, mempunyai banyak fitur untuk memudahkan kegiatan akuntansi. Yang ketiga, tampilan mudah dipahami sekalipun oleh pemula. Kekurangannya, fitur dan tampilan tidak bisa di custom. Yang kedua, tidak mencakup operasional seluruh perusahaan. Yang ketiga, tidak mendapatkan buku training. Nah, yang terakhir ini Maserp teman-teman. Tampilannya kurang lebih seperti yang di layar teman-teman ya. Nah, Maserp adalah software accounting buatan Indonesia. Jadi ini buatan lokal ya teman-teman, dan telah berdiri sejak 1984. Setelah lebih dari 38 tahun berkarya, Maserp kini telah melayani lebih dari 1000 lebih customer. Maserp yang memiliki moto Make Your Dream Software System Reality ini memungkinkan customernya untuk melakukan modifikasi unik sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan harga yang relatif terjangkau. Sudah saatnya kita menggunakan software yang tidak hanya dapat dipakai hari ini tapi juga 5 tahun mendatang. Dengan begitu teman-teman, kita dapat menghemat anggaran serta dapat digunakan oleh berbagai departemen di perusahaan karena saling terintegrasi sehingga perusahaan tidak perlu membeli software berbeda untuk setiap divisi. Nah, kelebihan fitur-fitur yang ada di Maserp apa aja sih? Yang pertama itu inventory stock, yang kedua account payable, yang ketiga account receivable, yang keempat pembelian, yang kelima penjualan, yang keenam cash and bank, yang ketujuh general ledger, yang kedelapan aset tetap, yang kesembilan manufaktur, yang ke-10 project costing. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa aja sih? Kelebihannya yang pertama mengurangi biaya operasional, yang kedua mengelola bisnis menjadi lebih kondusif, yang terakhir bisnis dan data bisa terintegrasi. Kekurangannya biaya awal besar, yang kedua karyawan sulit beradaptasi dengan software ERP atau Enterprise Resource Planning, yang ketiga sistemnya yang rumit. Nah teman-teman, jadi sekian accounting software yang saya bisa bagiin ke teman-teman. Ada 3 teman-teman, ada Mayop, ada Accurate, ada Maserp. Apapun itu, setiap software, setiap accounting software punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilihnya yang mana jauh lebih gampang buat teman-teman semua. Sekian, saya Johannes. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.